bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kisah video terakhir stand-up comedian bintang Emon kayaknya penting juga kita pelajari. Dia itu kayaknya sih tulus-tulus saja terlibat dalam politik, tapi tanpa dia sadari dia langsung digoreng oleh pemain-pemain raksasa. Ini bermula ketika beberapa hari yang lalu bintang Emon bikin video pendek. Dia menyindir si jaksa yang menuntut penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan dengan hukuman cuma 1 tahun penjara. Emang aneh sih, si penyiram cuma dituntut 1 tahun dan itulah yang diledek oleh bintang Emon. Kalau Anda lihat video bintang Emon itu memang pinter banget, lucu banget. Misalnya aja, Emon tuh menyindir argumen si pelaku bahwa penyiraman air keras itu untuk memberi pelajaran. Kata Emon, kalau kasih pelajaran tuh nggak gitu, tapi kita pepet orangnya, terus kita bisikin orang itu. Tahu nggak, kita kan punya grup yang nggak ada elunya. Nah orang itu kan akan ngerasa, salah gue apa ya? Nah itu yang pelajaran buat orang ya. Nah jadi ledekan-ledekan kayak gitu sih, buat saya itu joke genius. Nothing serious lah. Tapi yang jadi serius adalah apa yang terjadi sesudahnya. Nggak lama sesudah videonya viral, tiba-tiba ada serangan dari akun-akun bodong. Paling nggak katanya ada 3 akun yang menyerang dengan isi postingan yang kurang lebih sama, di jam yang sama, di tengah malam. Mereka menyebarkan hoax seolah-olah bintang Emon itu pengguna sabu-sabu. Dalam tweet hoax itu digambarkan si bintang ini menggunakan narkoba untuk jaga stamina dan selalu resah kalau akan dites urin oleh polisi. Besok paginya tweet 3 akun itu ramai sekali dibicarakan di jagat Twitter. Namun lucunya isinya justru jadinya membela bintang Emon. Termasuk yang mendukung bintang adalah para komedian termuka seperti Ernest, Panji, Ari Kriting, dan sebagainya. Menurut CNN Indonesia, tercatat ada 135.000 percakapan tweet mengenai bintang Emon. Terus terang saya bersimpati pada bintang Emon. Dia itu stand-up komedian yang terpanggil untuk tidak sekedar melucu. Sindirannya cerdas. Dan akibatnya dia diteror semacam itu. Saya sih berharap dia bisa rileks saja. Sebagai seseorang yang katanya sudah sering kena teror, saya cuma bisa menasehati, jangan takut Emon, tujuan penteror adalah membuat kita takut. Kalau kita takut, tujuan mereka berhasil. Karena itu terus saja suarakan ekspresi kita. Memang sih harus ambil risiko, tapi kalau mereka kita biarkan menakut-nakuti kita, ya mereka menang. Tapi di luar itu semua, bagaimanapun saya melihat ada yang janggal loh. Teror semacam ini tiba-tiba saja terkesan seperti pengulangan dari kasus-kasus lain dengan pola serupa. Ini terjadi pada kasus webinar di UGM yang bicara pemakzulan, kasus wartawan detik yang bikin pemberitaan salah tentang Jokowi membuka mal, atau kasus Raffio Patra yang medsosnya diretas, kasus webinar di UI yang bicara HAM di Papua, juga ada kasus webinar di Lampung, dan sekarang soal bintang Emon. Yang menarik yang kemudian jadi sasaran kemarahan adalah pemerintah. Dalam kasus bintang ada yang bilang, pemerintah takut pada generasi muda kritis seperti bintang Emon. Atau Indonesia sudah bukan lagi negara demokrasi. Jadi semua sama polanya. Mula-mula ada ancaman, nggak jelas siapa yang mengancam, lantas rame ditanggapi oleh lembaga dan aktivis terkenal, dan ujung-ujungnya sama. Yang salah pemerintah. Dalam kasus bintang Emon, si penyebar hoax adalah akun-akun baru yang gara-gara kasus ini langsung disuspend oleh Twitter. Akibatnya kita nggak tahu siapa pelakunya. Pelakunya siapa? Misterius. Pertanyaan besarnya juga, kok bisa-bisanya hoax dari 3 akun bodong ini memviral? Bahkan kesannya, hoax itu justru jadi viral karena kemudian diangkat oleh akun-akun para selebritis. Tapi memang penyiraman air keras ke Novel Baswedan ini penuh dengan kejanggalan. Bahwa jaksa hanya menuntut 1 tahun kan memang mengherankan kan? Dan penting juga mencatat bahwa si jaksa itu bernama Fredrik Syarifudin ternyata dulu dalam kasus Ahok justru berada di kubu penuntut Ahok. Kita memang nggak bisa ambil kesimpulan apa-apa tentangnya. Tapi apakah si jaksa ini membawa suara pemerintah Jokowi untuk hanya menuntut 1 tahun? Saya ragukan itu. Kembali ke bintang. Ia sendiri kemudian menyatakan sudah melakukan tes urin dan dinyatakan bersih.
Dan ini semakin dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan yang dengan sengaja berusaha merepresi Bintang. SafeNet misalnya menggambarkan kasus ini sebagai bukti Indonesia berada dalam darurat demokrasi. Peneliti Kontras mengatakan ini bukti ada pembungkaman. Atau semakin seru ketika Johnson Sitindaun, itu wasekjen Partai Demokrat, menulis untuk Bintang. Di Twitternya ya, "Maju dan semangat terus Dinda. Jika ada apa-apa, kabari aja ya. Suara kita semua sama. Buat Bapak dan Ibu Bintang, kami semua bersamanya, Bu." Lalu ada Presiden PKS, Sohibul Iman, juga menulis bahwa anak-anaknya, anak dia nih sudah lulus kuliah dan ada juga yang masih SD, khawatir dengan keamanan Emon. Kata anak-anak Sohibul, "Susah Pak, orang-orang kritis pada bernasib buruk, kita jadinya nggak bebas." Seperti saya katakan, kasus serangan terhadap Bintang ini janggal. Janggal bukan kepalang. Kalau ini memang dilakukan kubu intelijen pemerintah, kita sih harus bersedih betapa intelijen kita itu setolol itu. Masa sih intelijen pakai akun abal-abal yang followernya cuma 5 orang? Dan kebohongan soal Bintang itu kan gampang sekali terdeteksi. Katanya kan dia itu pengguna sabu, ya tinggal cek urin kok, langsung ketahuan. Jadi kesannya mereka dengan sengaja menyebarkan kebohongan yang gampang ketahuan. Karena itu menurut saya sangat tidak masuk akal bila ini adalah bagian sistematis negara untuk membungkam rakyat. Gini deh, sekarang ini setiap hari caci maki buat pemerintah beredar di jagat raya. Pelakunya hidup bebas tuh. Jadi ngapain juga pemerintah capek-capek harus ngurusi seorang stand up comedian yang ngomentarin tuntutan jaksa yang cuma 1 tahun. Dan karena kisah-kisah janggal semacam ini terus terjadi hari demi hari, susah juga bagi kita untuk percaya bahwa kasus-kasus ini berdiri sendiri-sendiri. Dan kata lain, di belakang ini kayaknya sih ada mastermind-nya. Dalam kasus Bintang, saya yakin Bintang himself itu tidak bawa misi politik apa-apa. Tapi kayaknya begitu video dia menyebar, langsunglah ada tangan-tangan kotor yang menggorengnya. Kalau kemudian juga ada banyak selebritis dan tokoh yang seperti mendukung narasi bahwa pemerintah represif, kita juga jangan buru-buru menuduh mereka bagian dari konspirasi. Saya duga sih mereka naif saja, mereka tulus. Namun ketulusan mereka itu yang dimanfaatkan. Karena itu saya selalu percaya ini semua kita harus hadapi dengan hati-hati, dengan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.